Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab ekonomi mengenai faktor-faktor penghambat pembangunan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Rika Agustina, nomor absen 30. Yang kedua, ada Rizal Kantara Prayoga, nomor absen 1. Nadif Afdala Nisma Rasita, nomor absen 22. Intan Mufidatun Nur Laili, nomor absen 15. Najwa Zahrani Salsabila, nomor absen 24. Dan Imelda Putri Haryanto, nomor absen 14. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ade Reza. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur suatu negara, secara kegiatan ekonomi, dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Untuk lebih singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Pada proses jalannya, pembangunan ekonomi suatu negara ada yang sangat cepat dan ada yang sangat lambat. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi ini cukup kompleks untuk dikupas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang apabila tidak dijalankan dengan semestinya akan malah menjadi faktor yang menghambat pembangunan ekonomi. Faktor penghambat pengembangan ekonomi akan dijelaskan oleh Najwa. Faktor penghambat pembangunan ekonomi yang pertama adalah perubahan sosial. Menurut Banawijoyo 1983 dalam modul Muharjono MED mengemukakan bahwa pembangunan adalah terciptanya secara terus-menerus perubahan-perubahan sosial atau struktur sosial serta pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Perubahan-perubahan sosial yang dimaksud dapat mencakup banyak hal, mulai dari sikap, perilaku, hingga cara berpikir masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pembangunan ekonomi. Perubahan sosial yang diinginkan tentunya selalu mengarah pada hal yang positif dan dapat mendukung serta memajukan cara berpikir yang kritis dan menjadikan sumber daya masyarakat kita menjadi lebih baik. SDM yang baik akan membuat proses pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik pula. Namun, tidak sedikit perubahan-perubahan sosial yang dimaksud tadi justru menjadi perubahan yang negatif. Seperti yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, Microsoft mengumumkan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang tahun 2020 termasuk negara Indonesia. Dalam laporan terbaru Digital Civility Index atau DCI itu mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet di dunia saat berkomunikasi di media massa. Netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara alias paling tidak sopan di wilayah tersebut. Hal ini dikutip dari indonesiabaik.id dari artikel "Benarkah netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia?". Data tersebut tentunya akan mempengaruhi proses pembangunan ekonomi. Seandainya masyarakat luar negeri yang ingin menjalin hubungan kerja dengan Indonesia menjadi ragu karena mendengar hal tersebut. Selain perubahan sosial, struktur sosial juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Struktur sosial di Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu secara horizontal yang berupa perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain, dan secara vertikal berupa perbedaan lapisan atas dan bawah. Struktur sosial secara horizontal merupakan bentuk kemajemukan yang ada di Indonesia. Namun, menurut Adelman dan Morris 1967 dalam jurnal Multikulturalisme dalam Pembangunan Ekonomi mengatakan bahwa heterogenitas kultural, etnik, bahasa, dan agama menghambat pembangunan ekonomi. Dalam kemajemukan itu, terkadang akan muncul konflik, baik itu dalam hal agama, ras, budaya, dan lain-lain. Konflik ini misalnya pada Sabtu 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga yang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan di samping tempat beribadah umat Buddha hangus terbakar. 2022 dikutip dari 5 konflik agama paling kontroversial dan panas di Indonesia. Rusaknya bangunan ini menyebabkan rencana pengeluaran modal negara untuk pembangunan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Selain pendapat Banawijoyo, Michel
Petodaro 1984 dalam modul Muharjono MED juga mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang berdimensi jarak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam 1. Struktur sosial, 2. Sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional, 3. Percepatan pertumbuhan ekonomi, 4. Pengurangan ketidakmerataan, dan 5. Adalah pemberantas kemiskinan absolut. Oke, pada poin D, ketidakmerataan yang dimaksud meliputi banyak aspek, mulai dari ketidakmerataan pendidikan, ketidakmerataan lapangan kerja, bahkan ketidakmerataan subsidi kebutuhan bagi masyarakat kurang mampu. Ketidakmerataan pendidikan ini adalah suatu kondisi di mana pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh seluruh masyarakat justru tidak didapatkan bagi sebagian masyarakat, sehingga terjadi perbedaan asupan pendidikan yang didapat pada setiap wilayah. Menurut data UNESCO tahun 2000 yang dikutip dari yurseswara.com yang memberikan gambaran tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau HDI, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa Indeks Pengembangan Manusia makin menurun. Di antara 172 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 tahun 1996, ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1998, dan tahun 1999 menempati posisi ke-109. Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemerataan dalam hal pendidikan di Indonesia masih rendah. Sistem pendukung pemerataan juga tidak terlaksana. Hal ini disampaikan dalam Amanat UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyebut pemerintah daerah harus berkontribusi 20% dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendidikan. Ini yang belum terlaksana di semua provinsi, kabupaten, atau kota sehingga kualitas pendidikan kita masih memprihatinkan. Bahkan Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem, menyebutkan Indonesia yang memiliki banyak potensi keberagaman di Indonesia harusnya lebih berani mengambil resiko. Saya agak emosional nih, Indonesia kayak selalu menilai pendidikan adalah sektor yang enggak boleh ambil resiko. Akhirnya kita ketinggalan dan resikonya sekarang adalah kita diam di tempat. Ungkap dari Nadiem Makarim. Seperti yang dikutip dari suara.com. Ketertinggalan pendidikan yang dialami oleh Indonesia menyebabkan sumber daya manusia yang dihasilkan pun tertinggal. Enggan negara-negara ASEAN lain, misalnya Singapura yang kita ketahui sendiri pendidikan dari negara Singapura sendiri beraspek besar atau bisa dibilang cukup tinggi. Sehingga proses jalannya pembangunan ini tidak didukung maksimal dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Masih pada poin D, pengurangan ketidakmerataan berupa ketidakmerataan lapangan pekerjaan juga menjadi faktor yang memengaruhi pembangunan. Menurut Sadono 2007 pada Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sudah diisi oleh pencari kerja, namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja tersebut kemudian secara nyata diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui periklanan dan lain-lain. Kemudian ini dinamakan dengan lowongan kerja. Indikator kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu lapangan pekerjaan dan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Terdapat poin yang dapat diambil dari pendapat Sadono tersebut, yaitu indikator kesempatan kerja dapat maksimal apabila banyak orang yang ditampung pada suatu lapangan pekerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut. Kedua hal ini saling berkaitan. Kita membahas tentang ketersediaan lapangan pekerjaan apabila hanya terdapat pada kota-kota besar dan tidak merata, belum lagi jarak bagi orang-orang yang jauh dari tempat lapangan pekerjaan tersebut, belum lagi batas kota yang diberikan pada suatu lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pengangguran dan juga jumlah masyarakat di negara kita, maka hal ini dapat menjadi faktor penghambat pembangunan.
Karena hal inilah pengangguran di Indonesia semakin banyak karena lapangan pekerjaan tidak merata. Apabila sumber daya manusia banyak yang menganggur, maka hanya sedikit sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Dan hal inilah yang dapat menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh beberapa ahli. Menurut Samuelson dan Nardaus 2007 dalam jurnal Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Dalam kenyataannya, angka pengangguran di tahun 1999 adalah 4,2%. Ini menunjukkan bahwa hukum Okun dapat digunakan untuk menghubungkan perubahan angka pengangguran dengan pertumbuhan pada output. Secara teori klasik Adam Smith, setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu wilayah karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. Hal ini dapat dilihat bahwa apabila terjadi suatu masalah tentang ekonomi akan menyebabkan jumlah pengangguran pun semakin meningkat. Jumlah pengangguran ini juga akan memengaruhi GDP yang akan berimbas pada sektor pembangunan ekonomi. Lalu pada poin selanjutnya, pemberantasan kemiskinan absolut menjadi faktor yang berpengaruh dalam hal pembangunan ekonomi. Kemiskinan absolut adalah keadaan di mana masyarakat atau orang tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi, atau orang tersebut mempunyai penghasilan yang cukup namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut masih tetap disebut sebagai kemiskinan absolut. Dalam pengembangan lebih lanjut, Syarif Mois juga mengungkapkan bahwa suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya. Namun pada proses kenyataannya, pemenuhan hidup masyarakat belum terlaksana secara maksimal dari sisi masyarakat memenuhinya, sehingga terkadang membutuhkan adanya bantuan atau subsidi yang dapat menjadi salah satu faktor untuk memberantas kemiskinan absolut untuk menjadikan bangunan ekonomi dapat terus berjalan. Namun sayangnya, program-program untuk pemberantasan kemiskinan masih belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari adanya krisis ekonomi tahun 1998 yang menghambat pembangunan ekonomi waktu itu. Lebih lanjut, Syarif Mois juga mengungkapkan bahwa terpaan dari faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jelas dalam masyarakat ini. Berdasarkan hasil penjabaran teori ahli dari Bano Wijazo dan Michael Petodaro, pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai target dan tujuan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan juga berjalan positif. Positif yang dimaksud ialah tidak merugikan dan tidak menghambat pembangunan ekonomi. Pengembangan ekonomi terdiri dari banyak faktor seperti perubahan-perubahan sosial yang negatif, struktur sosial yang tidak berdasarkan kesadaran persatuan dapat menimbulkan konflik, ketidakmerataan pendidikan, ketidakmerataan lapangan pekerjaan, dan tidak berjalannya pemberantasan kemiskinan absolut. Nyatanya, faktor yang menghambat pembangunan tadi masih terjadi di Indonesia, misalnya tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Namun, skala upaya dan usaha pemerintah seperti pemberian BLT, pendidikan, dan lain-lain selalu dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan dengan maksimal.